kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi, selamat hari Kamis untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami telah memasuki pertengahan minggu ini. Kami berada di hari Kamis dan Engkau telah menunjukkan kasih setia dari hari Senin sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kehidupan baru, hari baru, kesehatan baru, untuk apa yang telah Tuhan sediakan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan melanjutkan hidup kami bila hidup kami berkenan kepadamu, dan setiap hari ada kesan yang baik yang kami tinggalkan dari setiap perjalanan hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami dengarkan firman-Mu, penuntun hidup kami, supaya kami tetap setia menyatakan kasih kepada Kristus dan juga kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Carilah perkara yang di atas. Kolose 2 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditopang dan diikat menjadi satu oleh sendi-sendi dan urat-urat bertumbuh menurut pertumbuhan yang berasal dari Allah. Saudara-saudara, Kristus dilambangkan, digambarkan menjadi kepala. Dalam kenyataannya dialah kepala dari atas kehidupan kita.
dialah milik kita. Kita ini adalah milik Kristus dan dialah kepala dari segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose tentang orang-orang yang berpura-pura yang mungkin kelihatan melayani atau menyembah malaikat. Tapi dikatakan Rasul Paulus ini pura-pura, dan ternyata ada peribadatan yang pura-pura. Ada peribadatan yang tidak serius, ada peribadatan yang main-main. Dalam kenyataan memang banyak. Kelihatan rajin ke gereja, tapi tidak menemukan apa-apa dalam peribadatannya. Dari mana dapat kita lihat? Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Sama saja. Dan ini peribadatan yang hanya terlihat, tapi tidak mengalami perubahan apapun di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, maka jangan seperti melihat ada satu keyakinan kepada mereka bahwa dia adalah penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tapi nyatanya tidak. Maka untuk menguji ini adalah lihatlah hasilnya. Lihatlah kehidupannya sehari-hari. Apakah mencerminkan sikap hati Kristus atau tidak? Atau hanya penyembah sesaat, ya, yang tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupannya. Dan ketika ini terjadi, inilah yang disebut dengan kemunafikan rohani. Menyembah Tuhan, rajin, tetapi tidak ada terlihat dalam perubahan sikap. Maka saudara-saudara, saya mau katakan jangan pernah gantungkan iman percayamu kepada orang lain yang seolah-olah terlihat rohani. Tapi gantungkanlah dan carilah kehidupan rohani dengan cara mencari perkara yang di atas, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang sudah teruji, yang telah menyatakan kasih-Nya, yang telah memberikan nyawanya. Yang dimaksud Rasul Paulus di sini, jangan bersandar imanmu kepada orang lain. Seolah-olah ketika dia tidak ada, iman percayamu juga mati. Dia tidak ke gereja, engkau juga ikut-ikutan tidak ke gereja. Maka carilah perkara yang di atas. Jangan lihat iman percaya saudara-saudaramu, belum tentu demikian adanya. Tapi kalau engkau dituntun kepada Tuhan Yesus, kalau engkau dituntun untuk mencari perkara yang di atas, ikutilah dia. Tapi kalau dia menuntun engkau mengikuti dia, taat kepada dia, apalah manusia? Dia hanya sebatas hembusan nafas. Dia hanya sebatas uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Nah, saudara-saudara, carilah perkara yang di atas. Carilah Tuhan dan kerajaan-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka semua aspek penyembahan kita, semua aspek peribadatan kita, kita harus arahkan kepada Tuhan dan sesama. Yaitu dengan kasih yang tulus dan murni. Demikianlah kita mencari perkara yang di atas, supaya itulah yang menjadi standar tunggal. Standar tunggal keimanan kita sebagai orang Kristen adalah Yesus Kristus. Dialah teladan agung. Banyak tokoh-tokoh iman, banyak tokoh-tokoh agama, banyak tokoh-tokoh kemanusiaan yang kita jadikan menjadi idola. Tapi kita lupa bahwa mereka sekarang tidak ada lagi. Tapi Yesus tetap hidup sampai sekarang yang ada di surga. Maka carilah perkara yang di atas. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan, banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah semua terjadi
dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Oleh karena Engkau terus menuntun kami, hadir dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Firman-Mu menyapa kami di pagi hari ini, supaya kami ingat akan keberadaan kami sebagai manusia biasa dalam keterbatasan dan kelemahan, yang seharusnya terus-menerus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami tidak mengandalkan manusia dan kami mencari perkara yang di atas. Hidup iman percaya kami tidak lagi dituntun oleh manusia, tapi kami dapat berdiri sendiri mencari Tuhan oleh karena kerinduan, sama seperti rusa yang haus akan aliran air. Ya Bapa di surga, biarlah hati ini terus mencari-Mu dan kebenaran-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami yang akan melanjutkan kehidupan kami satu hari ini. Berkenan kiranya Tuhan terus bersama dengan kami. Jangan pernah tinggalkan kami dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam perjalanan hidup kami. Tuntun kami selalu supaya kami tidak tersesat oleh ilah zaman ini. Ada banyak tawaran-tawaran yang nikmat dari dunia, yang membawa kami meninggalkan Tuhan, yang membawa kami seolah-olah menjauh dari Tuhan, dan akhirnya kami menuju kebinasaan. Oh Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan gereja-Mu. Tuhan berkati gereja-Mu GIMI Jakarta Pusat bersama dengan pos pelayanannya. Memberkati para hamba Tuhan, para majelis gereja, aktivis gereja, para speaker dan calon speaker, guru-guru sekolah minggu, pembina remaja pemuda. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka supaya terus melayani Tuhan dengan sikap hati yang baik. Kami doakan juga Bapa di surga untuk setiap alat yang digunakan dalam pelayanan gereja-Mu ini, dan juga yang mengendalikan setiap peralatan di gereja-Mu, multimedia, sound system, dan lain sebagainya. Semuanya itu Engkau pakai untuk melengkapi pelayanan di dalam gereja-Mu. Kami doakan juga para pekerja gereja-Mu. Kami doakan untuk Ibu Dela, Mas Rian, dan juga Mas Sandi, beserta dengan Bu Dela, yang Kau pakai di gereja ini untuk melengkapi pelayanan gereja-Mu. Berkati rumah tangganya, berkati kebutuhan ekonomi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami
Doakan ya Bapa di surga untuk lingkungan gereja kami, GMI Jakarta Pusat ini. Kiri kanan depan belakang. Bila kehadiran gerejamu juga mampu menyalurkan berkat bagi mereka. Diberkatilah mereka dan ekonomi mereka. Kami berdoa bagi jemaatmu dimanapun mereka tinggal. Supaya jemaatmu seluruhnya dapat menjadi berkat bagi lingkungan mereka. Mereka menjadi gereja yang hidup, yang terus menerus menyaksikan kebaikan Tuhan. Memberitakan Injil di mana-mana. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan setiap program gereja GMI Jakarta Pusat ini yang berkenan kepadamu. Berkatilah, berkatilah. Ini doa kami. Ampuni kami dari segala dosa kami. Ampuni kami, ampuni kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.